وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره ورزقنا حوضه أسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita dalam pengajian Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah tiba dalam penjelasan Rasulullah SAW berumur 12 tahun, dan pada saat itu Rasulullah melakukan pekerjaan diantaranya mengembala kambing, dan kita sudah menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW dilindungi oleh Allah dari rencana untuk melakukan satu tindakan yang tidak baik, walaupun tindakan itu sangat kecil, sangat kecil, seperti rencana Rasulullah ingin menyaksikan sandiwara penampilan di kota Mekah yang pada saat itu sedang mengembala kambing. Setiba Rasulullah di tempat itu, Rasulullah dijadikan tertidur oleh Allah Azza wa Jalla. Dicoba lagi, tertidur lagi sampai 2 kali, seperti itu. Jadi sejak kecil memang Rasulullah sudah ada tanda-tanda beliau itu sebagai Nabi, dan itu bagian dari kemaksuman, maksum Rasulullah SAW. Kemudian di masa kecil juga, yaitu sekitar umur 12 tahun, beliau dibawa oleh paman beliau ke negeri Syam oleh Abu Talib, dan di situ di negeri Syam itu beliau dilihat oleh seorang pendeta yang bernama Bahira. Kemudian terjadi dialog sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu antara paman Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis itu, ketika ditanya siapa dia, anak saya katanya. Kita sudah menjelaskan apa beda kata-kata abun dengan walid di dalam bahasa Arab. Itu kalau abun itu bisa jadi bukan ayah kandung seperti Abu Talib, tapi kalau walid itu adalah ayah kandung. Demikian juga kata ibni, man hadzal walad, faqala ibni, anakku. Kata-kata ibni dalam bahasa Arab bisa juga dimaksudkan bukan anak kandung, tapi kalau anak kandung itu maulud. Makanya dalam doa kita berdoa, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, Allah ampuni kedua orang tua saya, yaitu yang melahirkan saya, bukan wali abawayya. Itu bedanya. Pendeta yang saat itu berjumpa dengan Rasulullah dan paman Rasulullah Abu Talib namanya Bahira. Itu umur Rasulullah SAW 12 tahun. Kemudian Abu Talib karena kekhawatiran dari apa yang disampaikan oleh pendeta itu, ini anak ini kalau dilihat oleh orang Yahudi dibunuh. Maka Abu Talib segera pulang ke Mekah karena kekhawatiran itu. Dan tidak ada cerita lagi yang menunjukkan Rasulullah kemudian berangkat lagi ke negeri Syam kecuali di umur beliau 25 tahun. Di umur beliau 25 tahun, sebagaimana disebut oleh Ibnu Hisham buku sirah beliau, bahwasanya Sayyidah Khadijah mendengar cerita tentang sosok Rasulullah SAW, orangnya jujur, orangnya amanah. Kemudian Sayyidah Khadijah mencari cara supaya Muhammad yang masih muda ini mau untuk membantu beliau membawa dagangan beliau ke negeri Syam. Itu umur beliau 25 tahun atau 24 tahun, hampir menikah. Dan nantinya menikah dengan Sayyidah Khadijah.
Kemudian diperbantukan dengan seorang pembantu dari kalangan budak Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Nah, jadi orang Arab itu Maisarah itu untuk laki-laki orang Arab. Syukran, kita banyak nama di sini Syukran. Itu orang Arab Syukran untuk perempuan. Nama Syukran untuk perempuan. Kautsar, kita di sini Kautsar laki-laki, tapi orang Arab Kautsar itu perempuan. Maisarah orang Arab laki-laki, kita di sini Maisarah perempuan. Jadi Maisarah inilah yang menemani Rasulullah di umur Rasulullah 25 tahun itu untuk membawa dagangan Sayyidah Khadijah ke negeri Syam. Dan di situ banyak peristiwa-peristiwa aneh yang dilihat oleh Maisarah. Nah, di antaranya berjumpa dengan seorang pendeta lagi. Nah, jadi ada 2 kali Rasulullah dijumpai oleh pendeta. Pendeta dulu namanya Bahira. Pendeta sekarang namanya Nastura. Ya, Nastura. Jadi pada saat itu Rasulullah singgah di sebuah pohon. Dan di dekat pohon itu ada gubuk pendeta Nastura ini. Kemudian pendeta ini karena karamah yang Allah berikan kepada dia menjadi heran, ya. Kemudian mencoba mendekati ke arah Rasulullah SAW, dan sebelum berbicara dengan Rasulullah, dia berbicara dengan Maisarah ini dan bertanya, siapa anak ini, pemuda ini? Ya, Maisarah menjawab, ada rajulun min Quraisy, ya, salah seorang pemuda dari masyarakat Quraisy. Ma nazala tahta hadhihi syajara illa nabiyyun. Kata pendeta itu, tidak ada satupun yang pada saat ini yang duduk di bawah pohon ini melainkan dia seorang nabi. Nah, kenapa kata dia sekarang ini tidak ada satupun yang duduk di bawah pohon ini sekarang ini kecuali dia seorang nabi? Itu berita yang disampaikan oleh pendeta Nastura ini kepada Maisarah. Karena sudah ada kabar-kabar tentang nabi terakhir yang akan datang di masa itu. Ya, di masa itu. Salah satu kabarnya nanti sebagaimana yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, yang merupakan kisah beliau masuk Islam, yang berasal dari negeri Persia. Beliau dari kalangan Majusi. Kemudian suatu hari berjumpa dengan Nasrani. Kemudian dia tertarik dengan agama Nasrani. Nah, karena kisahnya beliau memang ditahan oleh ayah, nggak boleh keluar, takut nanti berjumpa dengan orang lain, karena ayah pendeta Majusi. Tapi suatu hari keluar juga beliau, berjumpa dengan orang Nasrani, dan ada ketertarikan di hatinya kepada agama Nasrani. Akhirnya masuk Nasrani, melarikan diri dari rumah ayahnya. Kemudian setelah masuk agama Nasrani, kemudian dia bertanya, siapa kira-kira tokoh Nasrani yang bisa saya belajar? Kemudian masyarakat mengarahkan kesimpulan. Kemudian kesimpulan itu mau meninggal, diminta wasiat, siapa kira-kira setelah engkau meninggal aku bisa belajar? Diarahkan ke orang lain, dan seterusnya sampai suatu hari nanti pendeta Nasrani ini mengatakan, wahai anak muda, nggak ada lagi orang yang bisa saya arahkan kepadamu kecuali ada satu orang, dan dia nabi terakhir yang sekarang sedang ditunggu-tunggu. Nah, sedang ditunggu-tunggu. Sekarang dia berada di negara yang banyak pohon kurmanya. Maka berangkatlah dia mencari orang ini, yaitu di negeri Arab. Di dalam perjalanan beliau ini dirampok dan dijual menjadi budak.
Kemudian budaknya itu keperbudakan beliau itu dibeli oleh orang Yahudi. Kebetulan Yahudi ini dari kota Madinah, ya. Bekerjalah Salman ini di kebun orang Yahudi ini. Di sela-sela beliau bekerja, sedang memanjat pohon kurma, datang kerabat dari Yahudi ini yang membawa kabar kepada orang Yahudi ini bahwa telah datang Muhammad dari kota Mekah, ya, yang mengatakan dirinya Nabi. Didengar oleh Salman Al-Farisi yang pada saat itu sedang berada di atas batang pohon kurma, dan beliau turun dan bertanya siapa dia, ya. Kemudian dia ditampar, apa urusanmu? Kamu tugas kamu bekerja. Singkat cerita, keesokan harinya Salman ini mencari sendiri. Dulu pernah diberitahu oleh pendeta tadi, ya. Ciri-ciri dia tidak makan sedekah. Kemudian ciri-ciri kedua, dia menerima hadiah. Ciri-ciri ketiga, ada tanda kenabian di pundaknya. Dalam satu riwayat sebelah kanan, ada riwayat lain sebelah kiri. Ada lagi lalat, ya, khataman nabuwah, cap kenabian. Cap kenabian jangan kita pahami seperti stempel yang ada sama kita yang warnanya warna bogadungan, ya. Cap kenabian tapi berupa tai lalat. Ini bahu kiri Rasulullah sebesar telur puyuh. Warnanya mirip dengan warna kulit Rasulullah SAW. Jadi nak benjolan lagi lalat menan, tapi warnanya bukan warna hitam, mirip dengan warna kulit Rasulullah SAW. Maka Salman Al-Farisi datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau, saya ini mendengar berita bahwa engkau orang yang baik, datang terusir dari negerimu, dan saya kasihan sama engkau, dan saya ini membawa sedekah, ya, untuk dirimu. Kemudian Rasulullah menolak sedekah itu dan membagi-bagikan kepada kerabat sahabat-sahabat beliau. Kemudian sudah ada satu tanda nih, ya, dia tidak makan sedekah. Keesokan harinya datang lagi Salman Al-Farisi membawa kurma kembali dan mengatakan, kemarin saya melihat engkau tidak makan sedekah saya, dan sekarang saya memberikan hadiah, bukan sedekah. Ketika dibilang hadiah, maka Rasulullah memakan kurma itu. Udah ada dua tanda ini. Ini satu lagi tanda. Maka di momen yang lain, Salman Al-Farisi pada saat Rasulullah sedang dalam pengurusan mengurus seorang mayat dari sahabat beliau untuk dikebumikan di kuburan Baqi dalam kondisi gabuk dengan rupa, ya, Salman mencuri-curi pandangan untuk bisa mengintip bagian khataman nubuwah ini, ya. Diketahui reaksi Salman ini oleh Rasulullah SAW, ya. Maka Rasulullah membukanya. Ya, kena kalanyo, ya. Gebuka Rasulullah SAW. Masya Allah, geklik Salman Al-Farisi, gecam kaki Nabi dan hinan ke dalam Islam. Sudah beliau dapati tanda yang ketiga. Jadi tanda-tanda kerasulan, selain tanda-tanda yang disebutkan oleh agama-agama dahulu, juga ada tanda-tanda kejadian-kejadian di masa kecil beliau, juga ada tanda-tanda di fisik beliau itu, dan ini diceritakan juga oleh agama-agama terdahulu. Salah satunya pendeta ini yang menceritakan kepada Salman. Dan tidak hanya Salman yang meriwayatkan cerita khataman nubuwah yang berupa telur itu, lalat, ya, di belakang pundak Rasulullah itu. Ada juga seorang sahabiat yang pada saat Rasulullah melakukan haji wada. Jadi beliau pada saat Rasulullah melihat lempar jamarat, diceritakan dalam hadis itu Rasulullah ridak beliau itu, beliau yang sebelah kiri di atas pundak, yang sebelah kanan di bawah ketiak. Terlihat juga oleh sahabiat ini, perempuan beliau ini, tanda kenabian itu, ya. Kemudian ada juga sahabat yang lain yang menyebutkan bahwa tanda kenabian itu memang berupa telur
baidatul hamam. Dalam hadis seperti itu, baidatul hamam, seperti sebuah telur hamam itu merpati, ya, puyuh. Launuhu kalauni bisyratihi, warnanya seperti warna kulit beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 riwayat yang menceritakan tentang tanda kenabian itu yang dilihat oleh beberapa orang sahabat. Kemudian di dalam Al-Quran Allah berfirman melalui lisan Nabi Isa, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum, wahai bani Israel, aku Rasulullah kepada, utusan Allah kepada kalian, musaddiqan musaddiqan baina yadayya minat Taurah, yang membawa kebenaran terhadap kitab Taurah, kitab Nabi Musa, wa mubasyiran binabiyyin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan membawa kabar gembira dengan seorang nabi yang akan datang yang namanya Ahmad. Ahmad itu sangat terpuji dalam bahasa Arab, ya, isim tafdil. Dalam kitab Injil Yohana ada sebutan kata-kata arkanit, ya. Arkanit itu dalam bahasa Yunani kuno disebutkan oleh seorang pakar bahasa Yunani kuno, namanya Carlo, ya, kalau saya tidak salah, ini sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab yang bernama Abdul Wahab An-Najjar. Beliau menyebutkan dialog yang terjadi antara beliau dengan Carlo ini, pakar bahasa Yunani kuno ini. Apa arti arkanit ini yang ada di dalam kitab Yohana ini? Dia menjawab, para pendeta menyebutkan arkanit ini artinya Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu Isa. Saya tidak menanyakan pendeta, apa pendapatmu sesuai dengan profesimu sebagai pakar bahasa Yunani kuno? Apa arti arkanit? Artinya, berdasarkan ilmu dia sebagai pakar bahasa Yunani kuno, itu yang banyak pujiannya. Jadi kalau pendeta versinya apa? Itu Ruhul Kudus. Nabi Isa sendiri itu arkanit. Sedangkan dalam Yohana itu ayat surat 14 ayat 16, dalam Yohana itu disebutkan bahwa Nabi Isa mengatakan, ya, saya memohon kepada Tuhan Bapa untuk diutuskan arkanit. Bagaimana memohon untuk diutuskan arkanit? Memohon untuk diutuskan diri sendiri kan tidak mungkin. Tentu saja memohon untuk diutuskan nabi yang lain. Nah, jadi para pendeta mencoba untuk menutupi hal ini dengan menafsirkan arkanit itu Nabi Isa sendiri. Sedangkan dalam bahasa dalam Yohana itu Nabi Isa memohon untuk diutuskan arkanit. Kan ini sangat tidak nyambung. Apa yang diminta oleh Nabi Isa, enggak mungkin dia meminta untuk diutus dirinya sendiri, sedangkan beliau memang sudah diutus oleh Allah sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibuktikan oleh seorang pendeta yang nantinya masuk Islam dari negeri Spanyol. Nama pendeta ini Enslim, ya. Diubah namanya setelah masuk Islam menjadi Abdullah bin Abdullah. Enslim Turmida namanya. Di abad ke-15 setelah pengusiran orang Islam dari negeri Spanyol, dan dia dekat dengan seorang pendeta yang umurnya sudah 90 tahun. Enslim Turmida berkhidmat untuk tuan guru beliau, pendeta yang besar ini, yang tua ini, sudah sangat senior di negeri Spanyol pada saat itu. Sampai suatu hari pendeta ini tidak bisa untuk
datang ke majelis ta'limnya karena kondisi kesehatan. Akan tetapi murid ini Anslim Turmida ini datang dan menemani rekan-rekannya yang sedang belajar. Di saat mereka sedang belajar tanpa guru itu, mereka berdiskusi tentang kata arkanit ini. Ya, berbeda pendapat mereka tentang kata-kata arkanit. Sehingga pada saat dia pulang ke tuan guru ini, karena memang dia sebagai khadim gurunya ini, tuan gurunya bertanya, apa yang terjadi sama saya tidak hadir mengajar tadi? Diceritakanlah oleh Anslim Turmido ini. Tadi kami berdiskusi tentang kata-kata arkanit ini. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Dan pendapat kamu apa? Pendapat saya sesuai dengan pendapat pendeta fulan. Saya katakan demikian. Apa kata pendeta ini? Semua yang kalian katakan itu salah. Ya? Arkanit ini adalah nabinya orang Islam. Terkejutlah Anslim Turmido ini. Kenapa tuan guru katakan demikian? Karena saya baru tahu, ya, setelah perjalanan keilmuan saya, yang saya mulai sejak dulu sampai sekarang, baru sekarang saya dapat membuktikan bahwa itu nabinya orang Islam. Jadi bagaimana? Sekarang saya mengusulkan kamu, dan kamu masih muda, pada saat itu beliau umur 35 tahun, untuk meninggalkan negeri ini, berangkat ke negeri orang Islam. Dan setelah itu beliau berangkat ke negeri Tunis. Tapi sebelum beliau berangkat, beliau mengatakan, wahai tuan guru, engkau menginginkan kepada saya kebaikan, kenapa engkau tidak melakukan untuk dirimu sendiri? Wahai anakku, saya sudah tua, dan saya mengetahui ini di umur saya yang ke-90 tahun, dan saya tidak mengerti bahasa orang Islam, dan kamu masih muda, bisa melakukan perjalanan dengan semudah hati, dengan semudahnya, kemudian kamu bisa belajar bahasa mereka. Saya di umur 90 tahun, kalau saya pergi ke sana dalam kondisi kesehatan saya seperti ini, saya mungkin akan mati dalam perjalanan. Dan saya kalau diketahui oleh orang awam Nasrani saya masuk Islam, maka mereka akan membunuh saya. Maka kamu yang masih muda ini berangkat, dengar usulan saya, dan saya mengakui diri saya sebagai pengikut Nabi Musa yang murni, sedangkan ajaran Nabi Isa yang murni, sedangkan ajaran Nabi Isa yang ada sekarang itu sudah banyak perubahan. Ini kata gurunya ini. Dan akhirnya Anslim Turmido ini berangkat ke negeri Tunis. Dan di negeri Tunis berjumpa dengan Raja Tunis pada saat itu, dan beliau masuk Islam dan diangkat menjadi penerjemah. Penerjemah antara bahasa, setahun beliau belajar bahasa Arab jadi penerjemah. Kemudian beliau mengarang sebuah kitab Tuhfatul Arib fi Raddi ala Ahli Salib. Ya, kado untuk orang yang cerdas dalam menolak agama orang-orang salib. Ini Anslim Turmido ini. Jadi kita melihat tadi tafsiran arkanit ini menurut versi pendeta yang sangat senior itu, dan menganjurkan murid kesayangannya untuk meninggalkan negeri Spanyol, berangkat ke negeri Tunis, karena memang itu adalah Ahmad, artinya sangat terpuji, dan itu sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ini agama Nasrani. Agama Yahudi, ada seorang sahabat Abdullah bin Salam. Pada saat kedengaran Rasulullah SAW tiba ke kota Madinah, dan orang-orang menyebutkannya katrok, seorang yang mengatakan dirinya Nabi, datang beliau melihat. Falamma istabantuhu, pada saat saya melihatnya, alimtu anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzab. Saya melihat wajah Muhammad ini kan wajah yang pendusta. Sebagian orang dia bawa wajah nyoci bakir gitu kamu. Sebagian dia lagi. Sebagian mereka mungkin nyoci banget. Dan itu yang terjadi pada Abdullah bin Salam. Namun demikian beliau ingin tes Rasulullah. Ya, tes. Secara wajah memang kau okey, kan wajah pendusta, tapi cikgu nak tanya, apa betul? Muhammad, inni as'aluka thalathata
as'ilatin. Nyojud njo berarti Nabi. Yang pertama, apa tanda-tanda kiamat? Yang kedua, apa makanan pertama untuk penduduk surga? Yang ketiga, apakah nani inang kok nani agam? Gimana caranya? Ya? Mungkin dulu pernah saya sebutkan juga di majelis ini tentang hadis itu. Kemudian sejenak Rasulullah diam, datang Jibril. Hadza Jibrilun atani. Jibril datang kepada saya mengajarkan saya. Jibril aduul Yahud kata. Jibril itu kata Abdullah bin Salam ini musuhnya orang Yahudi. Ya, orang Yahudi benci kali sama Jibril. Karena Jibril memang diabadikan dalam Al-Quran seperti itu. Man kana aduwwan li Jibrila. Barang siapa yang menjadi musuh, bermusuhan kepada Jibril, itu orang Yahudi maksudnya. Surah Al-Baqarah. Kemudian adapun pertanyaan pertama, tanda kiamat itu akan ada nanti api yang keluar dari arah timur dan orang-orang akan berangkat ke arah barat. Dan ditafsirkan itu, salah satu tafsirannya adalah di negeri Yaman. Orang akan berangkat ke negeri Syam. Karena di negeri Yaman ada di kota Adan itu ada gunung berapi yang diprediksikan kalau gunung berapi itu meledak. Tapi sekarang belum meledak. Kalau meledak nanti dia akan dahsyat sekali. Lebih dahsyat dari bom Hiroshima. Itu prediksi pakar tentang gunung berapi yang ada di kota Adan. Dan itu kemungkinan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang nanti di akhir zaman akan terjadi. Meledak gunung itu, orang akan berangkat ke arah negeri Syam, arah barat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa makanan yang pertama yang dimakan oleh penduduk surga? Ziyadatu kabidi hut. Bagian yang lebih yang ada di lever ikan hut. Ikan hut itu bisa kita artikan paus. Juga bisa kita artikan ikan secara umum. Jadi lever ikan kita itu yang pertama akan dimakan oleh penduduk surga. Kemudian yang ketiga, apa kok nani inang kok nani agam? Gimana cerita? Idza sabaqa ma'ur rajuli naz'al waladu. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli naz'al imra'atu. Jadi kalau pada saat suami istri melakukan hubungan itu dalam sperma laki-laki itu ada dua unsur itu. Ada X dan Y itu disebutkan dalam biologi. Salah satunya itu untuk laki-laki. Salah satunya untuk perempuan. Jadi dia berenang dia. Siapa yang cepat berenangnya? Kalau X yang cepat berenang, maka X yang duluan sampai kepada ovum perempuan. Kalau Y yang cepat berenang, maka Y yang duluan sampai. Salah satu di antara X dan Y ini laki-laki dan perempuan. Ya, jadi bukan kalau apa disebutkan mani perempuan duluan keluar, bukan. Tapi unsur laki-laki dan perempuan itu ada di sperma laki-laki. Ya, kalau bagian laki-laki yang cepat sampai ke ovum, maka akan menjadi anak ini. Kalau bagian yang perempuan yang cepat sampai pada saat dia berenang, maka kata-kata Rasulullah apa? Idza sabaqa. Sabaqa itu berenang. Apa namanya? Musabaqah. Berlomba-lomba. Maka dalam video itu sering kita dipertontonkan bagaimana sperma itu berlomba-lomba berenang. Jadi so yang waitro yang kegoyan, yang waitro agam agam, waitro inang inang. Itu mukjizat dari hadis Rasulullah SAW. Maka spontan Abdullah Salam ini beriman kepada Rasulullah SAW, spontan, dan mengatakan, ya Rasulullah, innal Yahuda qaumun buhut. Rasulullah, awak Yahud, lo pendeta Yahud ya Rasulullah. Abdullah bin Salam pendeta Yahudi. Innal Yahuda qaumun bahut. Bahut behutat, paling rat. Jadi mana pengah-pengah lain dalam Islam. Nehai awaknya lain tentang lo kibal. Maka Rasulullah memanggil orang Yahudi, kenalkah kalian sama Abdullah bin Salam? Kenal, bagaimana dia? Oh, sangat baik orangnya, pendeta kami, macam-macam. Sekarang Abdullah bin Salam ada sama kami dan beliau keluar, longka Muslim, longka mengakui Muhammadnya yang truknya dari Mekahnya Nabi. Marohino nyo kadib, nyo fulan, nyo palisat Abdullah nyo macam-macam. Bunuh bukan Abdullahnya macam-macam. Abdullahnya mantap tat pendeta kamu. Ketika Abdullahnya mengakui di depan mereka beliau masuk Islam, nyo pendusta, nyo macam-macam. Dan itulah yang terjadi.
Maka dalam surah Al-Baqarah Allah mengabadikan Al-Baqarah dan surah Al-An'am ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang ahli kitab ini mengenal Muhammad itu sebagaimana mengenal anak mereka sendiri. Makanya Umar bin Khattab bertanya kepada Allah SAW, kok percaya kamu, kok kenal kamu ini Nabi? Beliau menjawab, ana a'rifuhu kama a'rifu ibni wa ma'rifati bi Muhammad asyad. Saya kenal Muhammad ini seperti saya kenal anak saya sendiri. Dan saya mengenal Muhammad ini lebih dari saya mengenal anak sendiri. Ini kata Abdullah bin Salam ini. Jadi kesimpulannya, ciri-ciri kenabian di diri Rasulullah SAW yang pertama sudah disebutkan oleh ahli kitab, baik Nasrani maupun orang Yahudi. Kemudian sudah ada di tanda-tanda fisik Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga juga pernah berjumpa orang yang mengabari kabar gembira itu dengan Rasulullah SAW sendiri. Seperti pendeta ini pada saat umur Rasulullah 25 tahun ini berdagang berjumpa dengan pendeta Nastura ini. Dulu di umur 12 tahun pendeta Bahira. Jadi banyak kali tanda-tanda, termasuk tanda di belah nada Rasulullah ini. Jadi nak alasan umma zaman nak kejadian Pak Muhammad lagi rupa. Nak aneh bertanya menyo. Jadi tanda-tanda itu jangan dipahami umma belah nada, jangan seperti itu. Tapi dipahami apa pesan yang ada di belakang itu. Ya. Kemudian terakhir, tadi saya sebutkan Maisarah menyebutkan kepada Sayyidah Khadijah pada saat beliau pulang bahwa Muhammad berjumpa dengan pendeta Nastura ini dan diceritakan begini-begini. Ada satu lagi peristiwa yang aneh yang saya lihat. Pada saat terik matahari kami selalu dinaungi oleh awan. Ya. Dan tidak terjadi dengan rombongan lain. Nah, jadi ada hal-hal yang aneh dan dagangan ini kami cepat terjual. Nah, jadi sehingga menimbulkan ketertarikan kepada diri Sayyidah Khadijah sehingga beliau akhirnya melamar Rasulullah SAW untuk menjadi suami beliau. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan pada pagi subuh yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.